Ada kalanya kita merasa dunia sudah sangat kejam, dan tak ada yang peduli dengan perjuangan kita. Namun, saat hatimu dikhianati oleh orang yang paling kita cintai, mungkin saat itulah keberanian kita diuji. Seperti yang dialami oleh Rika, seorang wanita muda berusia 25 tahun yang dikhianati suami sendiri demi harta. Namun, Rika punya cara tersendiri untuk membalas semua itu. Halo sahabat, apa kabar? Semoga hari-harimu penuh dengan kebahagiaan dan berkah. Sebelum lanjutkan cerita ini, yuk, jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe untuk terus mendukung channel ini. Doa sehat selalu untuk kalian semua, terutama yang berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bali. Rika, seorang wanita muda berusia 25 tahun, hidup dalam kesederhanaan namun selalu merasa cukup. Sejak kecil, ia belajar untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Meskipun begitu, dia selalu memberikan yang terbaik dalam segala hal, terutama dalam membina rumah tangga dengan Ardi, suaminya. Mereka berdua memulai kehidupan bersama di sebuah rumah kecil, yang sederhana tapi penuh kebahagiaan. Setiap pagi, Rika bangun lebih awal untuk mempersiapkan segala kebutuhan Ardi dan dirinya sendiri. Sementara Ardi, meskipun bekerja keras, selalu berusaha memberi dukungan emosional yang cukup. Segalanya terasa begitu sempurna, hingga Rika merasa dia telah menemukan tempat yang tepat dalam hidupnya. Cinta dan kebahagiaan terlihat menyelimuti hubungan mereka. Mereka bukan pasangan yang memiliki kekayaan berlimpah, tetapi mereka selalu cukup dengan apa yang ada. Seringkali, mereka duduk bersama di ruang tamu kecil mereka, berbicara tentang impian dan harapan di masa depan. Rika merasa hidup ini penuh dengan harapan, percaya bahwa segala sesuatu akan lebih baik seiring berjalannya waktu. Namun, tidak ada yang pernah benar-benar bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Rika, yang telah memberikan seluruh hatinya kepada Ardi, tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu singkat, kebahagiaan itu akan mulai terkikis, digantikan oleh keraguan dan luka yang begitu dalam. Rika merasa cemas saat menemukan sebuah pesan teks di ponsel Ardi yang tidak sengaja terjatuh ke lantai. Pesan itu bukan dari rekan kerja atau teman biasa, melainkan dari Clara, seorang wanita yang pernah menjadi teman dekat Rika di masa kuliah. Selama bertahun-tahun, Rika dan Clara terhubung dalam persahabatan yang erat, hingga mereka sama-sama menikah dan memilih jalur kehidupan yang berbeda. Namun, sejak pernikahan Rika dan Ardi, hubungan dengan Clara mulai renggang, hingga hampir tidak ada komunikasi lagi. Melihat nama Clara muncul di layar ponsel Ardi membuat hati Rika semakin gelisah. Rika, yang awalnya hanya berpikir bahwa mungkin Ardi sedang berhubungan dengan teman lama, merasa ada yang aneh. Ketika membuka pesan itu, hatinya serasa terhenti. Clara dan Ardi tidak hanya bertukar kata-kata biasa, tetapi ada percakapan yang sangat pribadi di antara mereka. Beberapa kalimat yang tertera, seperti, "Kita akan berakhir bersama," atau, "Segera lakukan apa yang kita bicarakan, waktunya sudah dekat," membuat Rika merasa sangat terhianati. Pikiran Rika mulai berputar, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ardi, yang selama ini selalu menjadi tempat bergantungnya, ternyata sedang terlibat dalam hubungan yang sangat dalam dengan Clara. Pesan-pesan tersebut mengungkapkan bahwa mereka tidak hanya berhubungan sebagai teman lama, tetapi ada rencana besar di baliknya yang melibatkan harta dan keuntungan. Rika merasa seperti ditampar keras. Hati yang dulu penuh cinta kini dipenuhi oleh kekecewaan yang mendalam. Berulang kali ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini semua hanya salah paham. Tetapi semakin banyak bukti yang muncul, semakin sulit untuk menyangkal kenyataan yang ada. Ardi, yang dulu tampak penuh perhatian dan setia, kini justru menjadi sumber kesedihan terbesar dalam hidupnya. Rika, yang selalu memberikan segala perhatian dan kasih sayang untuk Ardi, kini merasa seolah-olah telah dibuang begitu saja demi kepentingan pribadi. Tak ada lagi rasa aman di hatinya, tak ada lagi kebahagiaan dalam rumah tangga yang mereka bangun bersama. Semuanya terasa seperti kebohongan besar yang perlahan menghancurkan kepercayaan yang telah ia bangun selama ini.
Rika tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin kacau. Setelah menemukan bukti bahwa Ardi dan Clara terlibat dalam sebuah hubungan gelap, keinginan untuk mengetahui lebih banyak pun semakin membara. Rika tahu bahwa Ardi dan Clara sudah merencanakan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hubungan persahabatan atau cinta biasa. Dalam percakapan yang lebih dalam, Clara tidak hanya menyatakan cintanya kepada Ardi, tetapi juga mengungkapkan rencana yang jauh lebih mengkhawatirkan. Salah satu pesan berbunyi, "Kalau kamu sudah bercerai, semuanya akan menjadi milik kita. Kita akan mendapatkannya semua, tanpa ada yang menghalangi." Kata-kata itu seakan memberi petunjuk jelas tentang apa yang mereka inginkan. Harta yang selama ini Rika bangun bersama Ardi. Pesan-pesan itu juga menunjukkan bahwa Clara sudah merencanakan untuk menghancurkan pernikahan mereka sejak lama. Rika merasa hancur. Namun di balik rasa sakit yang begitu dalam, ada kebingungan yang menyelimuti dirinya. Apa yang membuat Ardi bisa terjerumus begitu dalam? Mengapa Ardi yang dulu begitu penuh cinta, kini bisa dengan mudah tergoda oleh godaan materi dan wanita lain? Rika tidak bisa membiarkan dirinya terjebak dalam kebingungannya lebih lama. Dia tahu, untuk keluar dari situasi ini, dia harus bertindak cepat. Dalam hatinya, sebuah keputusan mulai terbentuk. Rika mulai mencari tahu lebih banyak tentang hubungan antara Ardi dan Clara, mencari bukti-bukti lain yang bisa menguatkan kecurigaannya. Setiap detik yang berlalu, semakin dalam perasaan terhianati itu mengakar dalam dirinya. Rika pun mengumpulkan setiap pesan, setiap bukti yang menunjukkan betapa liciknya Clara dan Ardi merencanakan untuk menghancurkan hidupnya demi kekayaan. Tak hanya itu, Rika mulai menyelidiki lebih jauh mengenai latar belakang Clara yang selama ini dianggapnya sebagai teman. Ternyata, Clara bukanlah wanita biasa. Dia adalah seorang yang cerdas dan sangat ambisius. Di balik penampilannya yang anggun, Clara memiliki ambisi yang sangat besar untuk menguasai segalanya, termasuk harta benda Rika yang selama ini dianggap milik mereka berdua. Tidak hanya merencanakan perceraian, Clara juga berusaha mempengaruhi Ardi untuk mendapatkan akses ke kekayaan Rika. Ardi, yang sebenarnya tidak memiliki banyak ambisi pribadi, tampaknya terjebak dalam godaan kekayaan dan janji-janji yang diberikan Clara. Dengan hati yang dipenuhi oleh kekecewaan dan amarah, Rika mulai menyusun langkah-langkah untuk melawan semua itu. Dia tidak akan membiarkan orang yang paling dia percayai mengkhianatinya begitu saja. Perasaan luka yang begitu dalam kini mulai berubah menjadi semangat untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya. Dengan tekad yang bulat, Rika memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat agar dia bisa membuktikan bahwa Ardi dan Clara tidak hanya mengkhianatinya secara emosional, tetapi juga secara hukum. Rika tahu bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupnya. Namun dia juga tahu bahwa kekuatan untuk bertahan ada di dalam dirinya. Tanpa ragu, dia siap menghadapi masa depan dengan segala tantangan yang ada. Rika tahu, untuk mengalahkan kejamnya pengkhianatan yang menimpa dirinya, dia harus berpikir lebih jernih dan strategis. Setelah berhari-hari memeriksa setiap bukti yang ada, ia pun memutuskan untuk bertindak. Keputusan itu bukanlah sesuatu yang mudah, tapi Rika tahu bahwa hanya dengan bertindak ia bisa mendapatkan kembali hidupnya. Dengan bantuan seorang detektif swasta yang terpercaya, Rika mulai mengumpulkan lebih banyak bukti yang dapat membongkar kedok Clara dan Ardi. Setiap langkah yang diambilnya dilakukan dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Ia tidak ingin terburu-buru, karena dia tahu segala sesuatunya harus dilaksanakan dengan sempurna. Detektif itu mulai memonitor setiap pergerakan Clara dan Ardi, menggali lebih dalam tentang hubungan mereka yang ternyata sudah terjalin jauh lebih lama daripada yang pernah Rika bayangkan. Ternyata, mereka berdua sudah merencanakan perceraian sejak beberapa bulan yang lalu. Semuanya hanya untuk merebut harta yang telah Rika dan Ardi kumpulkan bersama. Clara, yang sudah memiliki latar belakang sebagai wanita kaya, memang memanfaatkan ketergantungan Ardi terhadap kemewahan yang ia tawarkan. Rika mulai merasa terkejut dengan kedalaman skenario yang telah mereka buat. Dengan rasa marah yang hampir tidak tertahankan, ia pun mulai mengatur strategi untuk menghadapinya. Tidak hanya dengan bukti percakapan antara Ardi dan Clara,
tetapi juga dengan bukti bahwa Clara sudah beberapa kali melakukan manipulasi finansial yang melibatkan Ardi. Rika juga berhasil mengetahui bahwa Clara mengatur agar Ardi memalsukan tanda tangan dalam dokumen penting yang berhubungan dengan harta mereka, yang pada akhirnya akan menguntungkannya jika Ardi dan Rika bercerai. Tanpa ragu, Rika mulai menghubungi pengacara yang bisa membantunya untuk menghadapinya di pengadilan. Pengacara itu sangat profesional dan langsung paham dengan situasi yang dihadapi oleh Rika. Rika merasa seolah-olah hidupnya yang selama ini terlihat sempurna, kini berubah menjadi mimpi buruk. Namun, di balik perasaan sakit itu, ada juga keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Keberanian untuk tidak diam, untuk tidak membiarkan dirinya dihancurkan begitu saja oleh orang yang dia percayai. Setelah beberapa minggu penyelidikan, bukti-bukti yang cukup kuat akhirnya terkumpul. Rika tidak hanya memiliki bukti perselingkuhan, tetapi juga bukti yang sangat meyakinkan tentang penggelapan harta dan pemalsuan dokumen. Semua bukti itu menunjukkan bahwa Clara dan Ardi benar-benar berniat untuk merampas semuanya. Pada saat yang tepat, Rika pun mengambil langkah besar. Dengan penuh keyakinan, dia membawa semua bukti itu ke pengadilan dan menuntut keadilan. Ia tahu ini akan menjadi pertempuran yang panjang, tetapi Rika tidak takut lagi. Dengan tekad yang kuat, dia siap untuk menghadapinya hingga akhir. Saat sidang pertama dimulai, Rika merasa detak jantungnya semakin cepat. Menghadapi Ardi dan Clara di hadapan hakim adalah hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, kali ini ia sudah siap. Dengan bantuan pengacara yang cakap, seluruh bukti yang dikumpulkan telah disusun dengan rapi dan siap diserahkan ke pengadilan. Setiap kalimat yang terucap dalam sidang itu dipenuhi dengan ketegangan. Clara, yang kini duduk di sisi Ardi, terlihat begitu tenang, seakan tidak merasa bersalah sedikit pun. Ia mengenakan gaun mahal, rambutnya tergerai rapi, dan ekspresinya begitu percaya diri. Sementara itu, Ardi hanya menundukkan kepala, matanya kosong dan tampak bingung. Tidak ada penyesalan di wajahnya, hanya keputusasaan yang dalam. Rika tahu bahwa apa yang sedang terjadi ini adalah puncak dari semua pengorbanannya. Inilah titik balik di mana dia akan mendapatkan kembali hidupnya. Hakim mulai memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pengacara Rika, dan dengan cepat, suasana berubah. Bukti percakapan antara Ardi dan Clara yang disertai dengan dokumen palsu yang ditemukan dalam aset bersama mereka membuat keduanya tidak bisa berkilah lagi. Semua upaya yang mereka lakukan untuk merampas harta Rika dan menghancurkan rumah tangganya terbongkar satu persatu. Clara mencoba berbicara, berusaha menyangkal dan mengalihkan perhatian. Namun semakin ia berbicara, semakin jelas bahwa ia terjebak dalam kebohongannya. Ardi, yang tidak memiliki kuasa lagi untuk melawan bukti-bukti itu, hanya bisa diam dan menatap kosong. Sungguh ironis, karena dialah yang awalnya menjadi penghalang bagi Rika untuk mendapatkan kebahagiaannya. Clara kemudian mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa semuanya terjadi karena cinta, tetapi kalimat itu hanya membuat suasana semakin memanas. Hakim tidak menunjukkan simpati sama sekali, karena fakta-fakta yang dihadirkan begitu jelas dan kuat. Rika, yang sejak awal berjuang untuk mendapatkan keadilan, akhirnya merasakan kelegaan yang luar biasa saat hakim mengumumkan putusan. Ardi dan Clara dijatuhi hukuman yang sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka tidak hanya dihukum atas tindakan penipuan, tetapi juga atas pelanggaran yang berkaitan dengan penggelapan harta. Sementara itu, Rika mendapatkan hak penuh atas harta yang selama ini mereka perjuangkan bersama. Semua itu tak hanya menjadi kemenangan hukum, tetapi juga kemenangan emosional yang membawa pemulihan bagi Rika. Sidang selesai, dan dengan perlahan, Rika meninggalkan ruang pengadilan. Walaupun kakinya terasa lemah, hatinya penuh dengan kebanggaan. Dia tahu bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan baru yang lebih baik. Rika telah menunjukkan pada dirinya sendiri bahwa dia lebih kuat daripada yang dia kira. Pengkhianatan yang awalnya begitu menghancurkan kini berubah menjadi pelajaran berharga yang akan membimbingnya menuju masa depan yang lebih cerah. Setelah putusan itu dibacakan,
Rika merasa seolah-olah sebuah beban besar telah lepas dari pundaknya. Hidupnya, yang semula terasa begitu terhimpit oleh kebohongan dan pengkhianatan, kini memberi ruang bagi kebebasan yang lebih luas. Keputusan pengadilan memberikan hak penuh atas harta mereka dan sekaligus mengakhiri perjalanan kelam bersama Ardi dan Clara. Meskipun kemenangan itu terasa manis, ada satu hal yang membuatnya tidak sepenuhnya merasa lega. Pengkhianatan ini telah mencuri banyak hal dari dirinya. Waktu, kepercayaan, dan bahkan sebagian dari dirinya yang dulu penuh cinta. Ketika meninggalkan ruang pengadilan, langkah Rika terasa lebih ringan, namun pikirannya masih berkutat pada banyak hal. Bagaimana ia harus melanjutkan hidup setelah semuanya yang terjadi? Mungkin saat ini ia merasa kuat, tetapi ada kesadaran yang perlahan menyelinap, bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya baru akan datang setelah proses panjang penyembuhan. Perasaan marah terhadap Ardi dan Clara masih membekas, meskipun sudah terbukti bahwa mereka telah salah. Namun, semakin dalam dia merenung, semakin dia sadar bahwa hidup tidak akan pernah benar-benar adil jika dia terus hidup dengan perasaan dendam. Kemenangan di pengadilan hanya awal dari perjalanan panjangnya untuk mendapatkan kedamaian batin. Selama berbulan-bulan Rika menjalani proses hukum ini, dia menemukan banyak hal yang selama ini terpendam dalam dirinya. Hatinya yang dulu penuh dengan rasa marah perlahan menghangat, memberi ruang untuk memaafkan, meskipun tidak mudah. Ketika dia mulai menerima kenyataan bahwa pernikahannya dengan Ardi sudah berakhir, dan hidupnya kini tidak lagi terikat oleh orang yang pernah dia cintai, Rika merasa kebebasan itu datang dengan cara yang sangat mendalam. Di suatu sore yang tenang, Rika duduk di balkon rumahnya, menatap langit yang mulai berwarna oranye saat matahari tenggelam. Momen itu terasa begitu sempurna, seolah-olah alam ikut merayakan kebebasannya. Ia tersenyum kecil. Tidak ada lagi perasaan takut atau cemas mengenai masa depannya. Ia tahu, meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku yang penuh tantangan, dia masih memiliki kekuatan untuk bangkit dan melanjutkan hidup. Rika mulai merencanakan masa depannya. Namun kali ini, semuanya dilakukan untuk dirinya sendiri. Ia mendaftar ke sebuah kursus fotografi yang sudah lama ia impikan. Sesuatu yang ia tinggalkan demi mendukung impian Ardi. Kini, ia merasa siap untuk mengejar mimpinya sendiri. Tak ada lagi yang menghalanginya. Seiring berjalannya waktu, Rika menyadari bahwa hidup adalah tentang menemukan kembali kebahagiaan dalam diri sendiri setelah melalui kegelapan. Kemenangan di pengadilan adalah langkah pertama. Namun perjalanan untuk menyembuhkan diri sendiri adalah yang terpenting. Dia tahu, tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan sejati, karena kebahagiaan itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Rika kini bisa menatap masa depan dengan optimisme dan harapan yang baru. Dia tahu, walau pernah terluka, hidupnya akan terus berlanjut dan penuh dengan kemungkinan yang tak terbatas. Hari-hari yang akan datang adalah miliknya, dan dia siap menjalani perjalanan baru ini dengan hati yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan penuh rasa syukur. Sahabat, cerita ini adalah pengingat bagi kita bahwa meskipun kita dikhianati, kita selalu punya kekuatan untuk bangkit. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan kita, kecuali kita sendiri yang memberikannya. Semoga Rika bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus berjuang dan percaya pada diri sendiri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.